mahasiswa Universitas Terbuka, saat ini kami sedang berada di kebun buah Mekarsari, tepatnya di lokasi pembudidayaan tanaman hidroponik. Kami berada di sini dengan tujuan mengajak Anda lebih memahami pengertian, konsep, dan metode sistem hidroponik pada mata kuliah Hortikultura dengan kode DIOL 4423. Pokok-pokok materi yang akan dibahas pada program ini meliputi pengertian hidroponik, jenis media tanam dan sifatnya, keunggulan sistem hidroponik dan prospeknya, metode nutrien film teknik, metode aeroponik, metode rakit apung, dan pengenalan jenis tanaman sayuran dan buah yang menggunakan sistem hidroponik. Apa kesan yang Anda dapatkan dari sistem budidaya secara hidroponik? Ya, eksklusif dan mahal. Meskipun produk yang dihasilkan kualitasnya memang relatif bagus dibanding dengan sistem tanpa hidroponik, namun karena kesan tersebut menyebabkan belum semua petani atau pengusaha di bidang tanaman sayuran, buah dan tanaman hias menerapkan sistem budidaya ini. Saudara, pada modul 8 mata kuliah Hortikultura telah dijelaskan bahwa istilah hidroponik berasal dari kata hidro yang berarti air dan poniks yang berarti pengerjaan atau ponos yang berarti kerja. Jadi hidroponik artinya bercocok tanam tanpa media tanah. Fungsi tanah digantikan dengan media lain seperti pasir, potongan batu apung, pecahan genteng, arang sekam, atau bahan-bahan lainnya sebagai penopang berdirinya tanaman. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sistem hidroponik, ada baiknya Anda mengetahui lebih dulu apa yang dimaksud dengan media tanam, bahan, dan sifat media tanam. Media tanam dapat diartikan sebagai tempat tinggal atau rumah bagi tanaman. Tempat tinggal adalah yang dapat mendukung pertumbuhan dan kehidupan tanaman. Saat ini, berbagai bahan untuk media tanam telah banyak ditemukan. Bahan-bahan tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perlu dipahami agar mendapatkan media tanam yang baik dan sesuai dengan jenis tanaman. Berikut ini contoh beberapa bahan media tanam yang dikelompokkan berdasarkan unsur-unsur penyusunannya, yaitu bahan anorganik dan bahan organik. Bahan anorganik terdiri dari 1. Tanah liat, 2. Pasir, 3. Kerikil, 4. Batu-batuan, 5. Pecahan batu bata atau genteng, 6. Rockwool atau floral foam. Sedangkan bahan organik terdiri dari 1. Tanah organik atau humus, 2. Potongan kayu atau kulit kayu, 3. Serbuk gergaji, 4. Kertas, 5. Arang kayu, 6. Sabut kelapa, 7. Batang pakis, 8. Mos, 9. Jerami atau sekam padi, 10. Alang-alang, 11. Eceng gondok. Saudara mahasiswa, pada umumnya bahan anorganik dan bahan organik tersebut dapat digunakan sebagai media tanam dalam sistem hidroponik kecuali tanah liat, alang-alang, dan eceng gondok. Saudara, selanjutnya mari kita kembali pada bahasan mengenai sistem hidroponik. Tentunya Anda bertanya-tanya, kenapa berhidroponik dalam pembudidayaan tanaman? Hidroponik merupakan pertanian masa depan.
karena pembudidayaan dengan sistem ini dapat diusahakan di berbagai tempat, baik di desa, di kota, di lahan terbuka, ataupun di atas apartemen sekalipun, dan dapat dilakukan sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Pemeliharaan tanaman hidroponik pun lebih mudah karena tempat budidayanya yang relatif bersih, media tanamnya steril, dan tanaman terlindung dari terpaan hujan. Serangan hama dan penyakit juga relatif kecil. Begitu pula tanaman lebih sehat dan virgor, serta produktivitas lebih tinggi dibandingkan budidaya dengan tanah. Mutu tanaman dengan sistem ini pun juga lebih bagus sehingga harga jualnya tinggi. Hal ini terjadi selain disebabkan oleh lingkungan yang bersih, juga karena terpenuhinya suplai unsur sesuai dengan kebutuhan tanaman. Keunggulan atau kelebihan yang lain adalah komoditas yang dihasilkan lebih tahan lama, misalnya pada buah tomat hasil hidroponik akan lebih keras dan tidak mudah busuk. Bagi penggemar sayuran organik, sayuran hidroponik merupakan jawaban yang tepat, karena nutrisinya dapat dibuat dari bahan organik. Selain itu, lingkungan yang bersih dan media tanam yang steril merupakan jaminan yang rasional untuk tidak menggunakan pestisida. Citra yang selama ini melekat pada produk sistem hidroponik adalah mutunya yang prima. Itulah sebabnya produk ini, terutama sayuran dan buah-buahan, jarang dipasarkan di pasar yang tradisional yang tidak mengutamakan mutu. Produk ini umumnya dipasarkan di pasar swalayan, hotel, dan rumah makan yang besar. Saudara, seperti kita ketahui bahwa di kota-kota besar telah banyak berdiri pasar swalayan yang menjual aneka macam sayuran dan buah. Pasar swalayan tersebut membutuhkan beraneka ragam sayuran yang berjumlah besar, bahkan sering ditemukan jenis sayuran tertentu yang tidak ditemukan pada pasar tradisional. Misalnya, sayuran organik, yaitu sayuran yang dalam pembudidayaannya tidak menggunakan bahan kimia sebagai unsur haranya atau pupuk. Begitu pula pada budidaya tanaman hias, nuseri-nuseri yang banyak bertebaran saat ini banyak menggunakan sistem hidroponik untuk pembudidayaan tanamannya. Kemudian bagaimanakah prospek pasar sayuran atau buah hidroponik yang diusahakan di daerah pedesaan atau pinggiran? Harus diakui bahwa daya serap pasar sayuran dan buah hidroponik yang utama adalah kota dengan pasar swalayan sebagai salah satu ujung tombaknya. Namun untuk usaha yang tergolong kecil sampai menengah, masih ada segmen pasar yang dapat dimasuki, yaitu perumahan dan rumah sakit. Dengan keunggulan mutu yang dimiliki oleh sayuran atau buah produk sistem hidroponik, rasanya tidak sulit merebut pasar yang ada. Saudara, pada modul 8 juga telah dibahas tentang berbagai metode sistem hidroponik, di antaranya adalah metode NFT dan aeroponik. Untuk lebih memahami kedua metode tersebut, maka pada program ini akan dibahas lebih dalam lagi tentang NFT dan aeroponik, serta penjelasan metode lain, yaitu metode rakit apung. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan metode NFT dan keunggulannya? Kata film pada hidroponik, nutrien film teknik menunjukkan aliran air tipis. Dengan demikian, metode ini hanya menggunakan aliran air, dalam hal ini nutrien, sebagai medianya. Keunggulan sistem ini antara lain, air yang diperlukan tidak banyak, kadar oksigen terlarut dalam larutan hara cukup tinggi, air sebagai media mudah didapat dengan harga murah, pH larutan mudah diatur, dan ringan, sehingga dapat disangga dengan talang.
Sistem hidroponik dengan metode NFT yang dikembangkan oleh Yos Sutioso adalah dengan pembuatan instalasi NFT yang terdiri dari 1. Talang hujan rumah yang terbuat dari PVC atau polyvinyl chlorid berbentuk huruf U dengan panjang 4 meter, tinggi 12 cm, lebar dasarnya 11 cm, dan berbentuk rata. Kedua ujung talang diberi tutup yang terbuat dari PVC pula. Tutup pada talang bagian atas diberi lubang untuk selang PE. 2. Selang PE atau polietilin. Ukuran 8 mm sebagai inlet atau masuknya aliran larutan ke dalam talang dan 13 mm sebagai outlet keluarnya kelebihan larutan. 3. Paralon. Selang PE disambung dengan paralon yang bermuara di kolam tandon. 4. Kolam tandon. Di dalam kolam tandon ada pompa submersible atau pompa celup. 5. Pompa celup. Pompa celup berfungsi memompakan kembali larutan ke inlet talang sebagai kerja resirkulasi atau daur ulang aliran. Pompa celup ini dijalankan terus-menerus tanpa henti. 6. Sebagai penyangga bed tanaman digunakan rangka dari kayu. Pada sistem hidroponik NFT, penanaman anak semai dilakukan di tengah talang sehingga larutan di sisi talang tidak menyentuh akar anak semai yang masih pendek. Bila akar tidak menyentuh larutan hara, maka anak semai akan segera layu. Setelah akar dapat memanjangkan dan dapat menyentuh larutan, anak semai dapat tumbuh dan berkembang. Sebagai penyangga tanaman, digunakan styrofoam yang berukuran panjang 100 cm, lebar 11 cm, dan tebal 1,5 cm. Agar styrofoam tidak berada di dasar talang, maka diberi penyangga berupa batu split. Batu split ini berukuran 2-3 cm, diletakkan secara zigzag di dasar talang dengan jarak sekitar 25 cm. Potongan styrofoam yang ditumpangkan pada batu split diberi lubang tanam berdiameter 1,5 cm setiap 15 cm. Pada lubang tersebut ditancapkan anak semai yang berumur 2 minggu dengan atau tanpa dibungkus busa atau rockwool. Bila akar dapat menyentuh dasar talang yang telah dialiri larutan hara, maka tanaman akan tumbuh besar. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, sayuran pada umumnya sudah dapat dipanen. Jenis sayuran atau buah apa saja yang dapat menggunakan sistem ini? Sistem hidroponik dengan metode NFT pada umumnya digunakan untuk jenis sayuran yang berumur pendek. Misalnya pakcoy, caisym, lettuce, kailan, selada, atau jenis sayuran yang lain. Sayuran bayam dan kangkung juga dapat diproduksi dengan cara budidaya ini. Begitu pula untuk sayuran buah seperti tomat, paprika, dan mentimun Jepang. Jenis buah-buahan, misalnya melon, dapat pula menggunakan metode ini. Namun, penanaman sayuran buah atau buah-buahan memerlukan bambu penyangga dan jarak tanam yang cukup lebar agar dapat tumbuh secara maksimal. Selain bambu, dapat juga digunakan tali kasur yang dililitkan ke tanaman dan ujung paling atas diikat pada kawat yang dibentangkan di atas tanaman. Pada tanaman buah, penggunaan tali kasur dapat diganti dengan belahan bambu setinggi 3 meter yang ditancapkan di sisi setiap tanaman. Bambu tersebut digunakan untuk rambatan ke atas. Dengan demikian, bobot biomasa tanaman
akan bertumpu pada tanah melalui bambu, dan talang tidak terbebani biomasa tanaman sehingga tetap rata dan tidak melengkung. Saudara, selanjutnya kita akan membahas sistem hidroponik dengan metode aeroponik. Aeroponik berasal dari kata aero yang berarti udara dan ponus yang berarti daya. Jadi, aeroponik dapat diartikan dengan memberdayakan udara. Prinsip kerja dari sistem ini yaitu menyemburkan larutan hara dalam bentuk kabut melalui sprinkler sehingga mengenai akar tanaman dan dapat diserap oleh akar tersebut. Pembudidayaan tanaman dengan metode aeroponik ini ditanam dengan cara digantung sehingga akar tanaman akan menggantung di dalam suatu bak. Agar dapat berdiri, pangkal batang dimasukkan ke dalam helaian styrofoam yang telah dilubangi. Nah, ini adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk instalasi metode aeroponik, yaitu rangka bambu didirikan sebagai penyangga dan biasanya disebut dengan bed, atau singkatan dari bedengan atau barisan. Panjang bed ini antara 10 sampai 20 meter. Kemudian di atas bed dipasangi plastik hitam membentuk seperti huruf V. Tepinya dijepit dengan bambu dan rangka agar tidak jatuh. Di dasar plastik tersebut diletakkan selang PE yang berdiameter 19 mm. Selang PE ditancapi sprinkler spray jet setiap 75 cm. Melalui sprinkler tersebut akan dipancarkan larutan ke atas hingga mengenai akar tanaman. Debit tiap sprinkler ialah 50 liter per jam atau 0,83 liter per menit dengan ukuran butiran sekitar 500 mikron dan jarak tembak sekitar 1 meter. Kedua ujung selang PE disambungkan dengan paralon yang bermuara di sebuah kolam tandon. Di dalam kolam diletakkan pompa bertekanan tinggi. Di atas plastik hitam diletakkan styrofoam dengan densitas medium tebal 3 cm, dipotong berukuran 1 meter kali 1 meter, dan setiap 15 cm kali 15 cm diberi lubang tanam berdiameter 1,5 cm untuk ditanami anak semai tanaman. Penanaman tanaman dengan metode ini yaitu hipokotil atau pangkal batang anak semai dibungkus dengan sedikit busa atau rock wool lalu ditancapkan ke dalam lubang tanam. Akar tanaman dibiarkan terjuntai ke bawah. Akar tanaman tersebut kemudian disemprot dengan larutan hara sehingga dalam waktu kurang 1 bulan tanaman sudah tumbuh menjadi besar dan layak untuk dipanen. Sistem hidroponik dengan metode aeroponik yang mengandalkan daya dukung styrofoam setebal 2 cm dengan densitas medium tidak dapat dibebani biomasa sayuran yang terlampau berat. Berat maksimum yang disanggah styrofoam 3 kg per meter persegi agar helaian styrofoam tidak melengkung dan patah atau pecah. Sayuran yang dapat ditanam secara aeroponik hanyalah pakcoy, caisim, kailan, lettuce, bayam, dan kangkung, serta sayuran lain yang bobotnya ringan. Sedang tanaman seperti tomat, paprika, mentimun Jepang, dan buah melon yang mempunyai biomasa yang terlalu besar tidak dapat ditanam dengan metode ini. Kemudian metode hidroponik berikutnya adalah metode rakit apung. Saudara, pada prinsipnya floating raft hydroponic system
atau hidroponik rakit apung menanam tanaman dengan cara diapungkan di permukaan air dan akar tanaman akan menjuntai ke dalam air. Styrofoam digunakan di atas air. Styrofoam tersebut diberi lubang tanam untuk menancapkan anak semai tanaman. Dengan sedikit busa atau rock wool, anak semai tanaman diganjal agar dapat berdiri dan tidak jatuh ke dalam air. Keuntungan menggunakan metode rakit apung yaitu jika aliran listrik mati selama 1 hari pun, pertumbuhan tanaman tidak akan terpengaruh, sehingga faktor risiko kematian sangat kecil. Pemakaian listrik pun hanya sedikit, yaitu pada saat menjalankan pompa untuk mengisi air ke kolam dan menjalankan aerator kombinasi agitator. Perawatan instalasinya pun mudah dan murah, karena tidak memerlukan pompa air khusus, filter, timer, selang polietilin, dan sebagainya. Namun, pembuatan kolam yang besar dan anti bocor tidaklah murah. Penanaman dengan metode ini yaitu anak semai tanaman yang berumur 14 setelah semai ditancapkan pada lubang tanam dan akarnya dibiarkan terjuntai di dalam larutan. Akar anak semai biasanya dibungkus dengan sedikit busa. Dengan jarak tanam 15 cm x 15 cm akan diperoleh produksi 2 kg per meter persegi per bulan pada sayuran. Untuk suatu usaha komersil, beberapa kolam dijajarkan berdekatan dan luas totalnya disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Seperti pada metode aeroponik, tanaman yang ditanam pada metode ini tidak boleh terlalu berat, karena hanya mengandalkan kekuatan styrofoam yang diapungkan. Jenis tanamannya seperti pakcoy, caisip, kailan, letis, kangkung, dan bayam. Sayuran buah seperti tomat, paprika, mentimun Jepang, dan terong, serta buah-buahan seperti melon tidak dapat ditanam dengan sistem rakit apung karena bobot biomasanya terlalu besar. Mahasiswa, pada materi sebelumnya, Anda telah diberikan contoh tentang jenis sayuran berupa daun, jenis sayuran berupa buah, dan jenis buah yang menggunakan sistem hidroponik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tanaman-tanaman berikut ini. Inilah contoh jenis-jenis tanaman sayuran yang berupa daun. Baby kailan, lettuce, pakcoy, dan kubis merah. Dan inilah jenis sayuran buah. Paprika, tomat, nasubi, dan ini curry atau mentimun Jepang. Dan selanjutnya inilah jenis buah yang biasa menggunakan sistem hidroponik, yaitu buah melon dan kaboka. Nah, saudara mahasiswa, demikianlah program video BMP mata kuliah Hortikultura. Semoga penjelasan tadi dapat membantu Anda dalam mempelajari buku materi pokok tersebut. Sampai jumpa pada program video BMP lainnya. Selamat belajar dan sukses selalu.